Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Sudah berada di minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan yang ketujuh. Kita sudah bisa lalui semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, di saat siang hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini, kiranya selamat datang dan selamat bergabung. Kiranya Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan selalu. Kita akan mulai ibadah, namun sebelumnya kita akan doakan biar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin menggunakan handphone, PC, laptop ataupun apapun, semuanya mendukung sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan kami. Kami bisa melalui satu hari lepas hari, bahkan satu minggu, bahkan satu bulan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan bulan Juli ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Pujian yang ada Tuhan tolong agar kami boleh diberkati melalui pujian yang ada, dan juga hamba-Mu Pendeta Dr. Yopin Dolu, senior pastor di gereja ini, yang di dalamnya Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi Bapa, semua kami yang ada jemaat Tuhan yang menyaksikan kami hari ini menggunakan PC, laptop, handphone, apapun yang kami gunakan hari ini Tuhan, jamah Tuhan tolong Bapa, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, dan Engkau siap menjamah kami, menolong kami. Kami yang saat ini melihat dan mengharapkan pertolongan, kami saat ini melihat dan mengharapkan mujizat, kami saat ini melihat, menyaksikan dan mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Benar-benar kami rasakan dalam ibadah hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami, live stream kami hari ini. Semua yang siap dilawat dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Dari
hidupku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa anak-anak. Biarlah anak-anak dimanapun mereka berada, Bapak Ibu boleh panggil mereka dan ajak mereka dekatkan diri. Salam anak-anak, apa kabar semua adik-adik? Di mana ini semua ini? Pegang handphone atau lompat atau masih tidur atau apapun? Kumpulkan mereka, dekatkan mereka. Sama-sama kita berdoa. Mari kita satu hati berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan sudah tolong kami melalui pujian yang ada, kami sudah dilewat dan diberkati. Saatnya bagi kami sebelum dengar firman-Mu, kami datang bersama dengan orang tua yang ada. Sama-sama kami naikkan doa buat anak-anak kami. Dimanapun mereka berada saat ini, kami mau berkata kepada anak-anak kami, berdoa dan memberkati anakmu Edelin, berdoa dan memberkati anakmu Sandra, berdoa dan memberkati anakmu Ica, berdoa dan memberkati anakmu Alisa, berdoa dan memberkati anakmu Suho, berdoa dan memberkati anakmu Alicia Grislia, berdoa dan memberkati anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, adik daripada Jovanka, anakmu Carlos, Vincent Jonathan, Kesia Evelyn, Beverly Aubrey, dan kedua anak
daripada Ibu Liana, baik Albert maupun Robert. Bahkan kami juga berdoa buat Angel. Tuhan tolong Bapa, kami terus berdoa buat anak-anak-Mu ini. Kasih dan kemurahan-Mu terus limpah dalam kehidupan anak-anak kami. Sama-sama dengan orang tua yang ada, kami berkata kepada anak-anak ini, anak-anak yang sehat, anak yang diberkati, anak-anak kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas. Nyatakan kuasa-Mu, perlindungan bagi mereka Bapa, dalam nama Yesus. Segala bakteri, virus corona yang sedang menakutkan dan mencengkam ini, kami berdoa lingkupi mereka Bapa, dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami selalu dilindungi dan dipagari. Anak-anak kami selalu ada dalam naungan Tuhan. Kuatkan dan mampukan mereka selalu. Anak-Mu Erik dan anak-Mu Ray, anak-Mu Christine juga yang sedang kuliah. Tuhan tolong mereka Bapa, agar pendidikan mereka dapat berjalan dengan baik, mata kuliah mereka dapat berjalan baik. Mereka selesaikan semua itu dengan baik. Cukupkan dana yang mereka perlukan dalam biaya untuk kuliahnya, dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan mereka, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati Bapa, dalam nama Yesus. Usaha pekerjaannya Tuhan pulihkan. Keadaan sekarang di mana semua mengalami dampak yang luar biasa, tapi kami tahu Tuhan juga akan selalu menolong, membuka jalan, membuka pintu-pintu yang baru untuk anak-anak mengalami mujizat dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Anak-Mu Lauren yang sedang hamil juga kami berdoa, Tuhan tolong Bapa, agar anak ini boleh lahir dengan normal tanpa kekurangan satu apapun. Penyertaan Tuhan sempurna ada kehidupan Lauren maupun Willy. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-Mu di gereja-Mu yang Tuhan percayakan ini, dan semua orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik di ibadah live streaming sekolah minggu yang disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua. Jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku.
jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku, oh haleluya, harapanku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh senior pastor kita, Pendeta Dr. Yopin Dolu, yang akan memberkati kita live streaming dari Cililitan, kalau nggak salah ya, atau di tempat pelayanan pos PI yang baru yang sedang dia rintis di Cilingsi. Ya kalau saya suka keseleo, Cililitan, Cilingsi, keseleo lidahnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tepat saya persilakan kepada hambanya, Pendeta Dr. Yopin dulu. Haleluya, haleluya. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten di mana saja saudara berada. Biar kiranya saudara tetap berada dalam berkat, kemurahan dan kasih setia Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kita jalan terus. Jangan pernah mundur, jangan pernah kemudian kecewa dengan hidup ini. Sebab memang situasi dan kondisi seperti itu jalannya. Jadi kita tetap bertahan dalam hidup ini. Dan izinkan saya berdoa bagi saudara sebelum saya sampaikan firman Allah. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah akan diperdengarkan bagi umat-Mu jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten. Biar sama-sama mereka mengalami apa yang menjadi campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas menjadi berkat bagi umat Tuhan di sana. Berkat Tuhan ada pada hamba-Mu Pastor Kem bersama istri dan keluarga dan seluruh tim jemaat pastoral dan jemaat Tuhan yang walaupun kami tidak bisa tatap muka satu dengan yang lain, kami harus beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan di sana. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sedang berada di Mitra WC Gregorio Cilengsi. Dan dari Cilengsi saya kemudian menyampaikan kebenaran Tuhan bagi saudara. Dan biar dimanapun saudara berada, saudara bisa mengalami bagaimana tangan Tuhan yang ikut campur tangan menolong setiap saudara dalam pergumulan dan persoalan saudara. Tentu sebagai senior pastor dari WC, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang saya tahu dan saya percaya bahwa setiap kesulitan yang saudara lewati, ada Tuhan yang beserta yang akan bisa menolong saudara. Dan hari ini saya mau bicara satu tema, Yesus jawaban. Haleluya. Yesus jawaban atas hidup kita. Kalau Dia jawaban, maka segala
segala urusan bisa beres. Kalau dia jawaban, maka yang ribet bisa terurai. Kalau dia jawaban, maka yang sukar dan sulit akan bisa terjawab. Kalau dia sumber jawaban, maka yang tidak ada dibuatnya ada. Apalagi yang ada padamu akan jauh lebih mudah untuk Tuhan buat menjadi sesuatu yang mendatangkan mujizat, mendatangkan kemenangan, mendatangkan perkara-perkara hebat yang di luar akal pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kitab Matius pasalnya yang ke-15 saya sampaikan pada ayatnya yang ke-28, tetapi saya ingin supaya kita lihat dari ayatnya yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus sedang berada menelusuri perjalanan di daerah Tirus dan Sidon. Ada perempuan Kanaan yang menjumpai Yesus. Perempuan Kanaan adalah orang-orang yang kemudian tidak menyembah kepada Allahnya orang Israel. Tetapi kemudian perempuan ini barangkali pernah mendengar tentang siapakah Yesus. Perempuan ini barangkali pernah melihat, menyaksikan bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di matanya sendiri. Maka kemudian ketika anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, maka dia datang minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam hidup ini kita menderita akibat perbuatan daripada setan. Ya saudaraku, setan selalu kemudian membuat kita menderita. Setan selalu membuat kita susah. Setan selalu kemudian menggiring kita untuk terus berada di dalam pengaruhnya. Dan akhir dari pengaruhnya itu adalah penderitaan demi penderitaan. So saya mau bilang kepada saudara, dimanapun saudara berada yang beribadah bersama dalam ibadah live streaming ini, bahwa ketika engkau sedang mengalami masa sulit dalam hidupmu, ketika engkau sedang bergumul dengan setiap kenyataan apapun yang kau alami, maka jangan minta bantuan setan, jangan minta tolong setan untuk menolong saudara, sebab setan kemudian bisa tolong sebentar, tetapi balasan dari apa yang dia tolong adalah dia ingin supaya terakhirnya saudara menderita. Orang yang kerasukan setan selalu menderita adanya. Dan lihat ini baik, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan ini. Yesus sama sekali tidak peduli ya dengan perempuan Kanaan ini. Lalu murid-muridnya datang kepadanya berkata, "Tuhan, suruhlah orang ini pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Orang kalau minta tolong, maka yang ada adalah dia teriak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam banyak teriakan kita, maka kemudian kita berharap teriakan itu ada sambutannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memang tidak jawab, tetapi kemudian perempuan ini terus berteriak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang engkau gumuli, ketika engkau sedang mengalami sebuah tekanan persoalan yang berat, maka jadikanlah contoh dari wanita Kanaan ini menjadi contoh dalam hidupmu. Engkau berteriak sama Tuhan. Jangan pernah berteriak pada manusia. Karena ketika kita berteriak pada manusia di tengah masalah yang kita hadapi, maka kerap kali manusia tutup telinganya, kerap kali manusia buang muka, kerap kali manusia balik belakang dan tinggalkan kita dan gak mau tahu dengan kita.
Memang Yesus kemudian tidak jawab apa-apa. Tetapi Yesus tidak tinggalkan wanita ini. Yesus biarkan wanita ini terus berteriak. Dan sampai pada akhirnya kemudian Yesus menolong wanita ini. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang tidak tega biarkan engkau terus menerus berteriak. Dengar ini baik kalimat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang gak tega biarkan kita terus berteriak minta tolong. So, ketika engkau berada dalam pergumulan, jangan pernah berhenti berteriak sampai engkau menerima dan mengalami mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Wanita ini terus berteriak. Lalu kemudian Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-dombaku umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat sambil menyembah dia. Lihat ini baik. Seorang perempuan Kanaan yang memberi keteladanan. Dia sama sekali bukan umat Tuhan yang dipilih. Tetapi dia menunjukkan sikap hati yang ketika membutuhkan pertolongan merendahkan diri. Kadang kita sudah butuh pertolongan, kita masih sombong lagi. Kita masih sok hebat dan sok jagoan lagi. Kita pikir kita masih bisa, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian tentu wanita ini sudah minta pertolongan kemana-mana, tapi dia tidak dapat pertolongan. Lalu kemudian perempuan ini mendekat Tuhan dan menyembah kepadanya. Ketika engkau sedang berada dalam pergumulan, yang harus engkau lakukan berteriak kepada Tuhan. Yang harus engkau lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Yang harus kau lakukan adalah menyembah kepada Tuhan. Sebab di sana saya pastikan ada pertolongan yang datang kepada engkau. Wanita ini berkata, tolonglah aku. Tetapi Yesus kemudian tidak menjawab kepadanya dan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Yesus kemudian berbicara agak lebih keras. Karena tentunya dia ingin mengetahui sejauh mana wanita ini tetap berharap. Bukan hanya bicara tentang mujizat, kesembuhan kepada anaknya yang kerasukan setan. Tapi bagaimana respon dari seorang wanita Kanaan ini kepada dia yang barangkali didengarnya dari telinganya. Barangkali pernah dilihatnya Yesus melakukan hal-hal yang hebat. Sehingga perempuan ini punya cara pandang yang berbeda. Bahwa Yesus bukan pribadi yang sembarangan. Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Yesus adalah pribadi yang luar biasa yang kemudian akan sanggup menolong dalam kehidupannya. Dan lihat ini baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Barangkali engkau sedang ada di rumah masing-masing dan engkau pikir begini, Tuhan saya nggak layak. Tuhan saya ini bukan siapa-siapa. Siapa saya yang berhak mendapatkan pertolongan? Siapa saya yang berhak mendapatkan mujizat? Siapa saya yang berhak mendapatkan keselamatan? Dengar ini baik. Saya mau kasih tahu begini. Mungkin bukan roti yang kau dapat. Tetapi remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu sudah lebih daripada cukup. Untuk kau dapatkan pertolongan. Dengar ini baik. Engkau tidak perlu putus asa. Bukan roti mungkin yang kau dapat. Tetapi sedikit remah yang jatuh dari meja Tuhan saja. Itu udah lebih daripada cukup. Mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apatah lagi kita adalah anak-anak Abraham. Ya, ahli-ahli waris kepunyaan Tuhan. Dan saya percaya bukan remah yang saudara dapat. Tapi roti yang saudara dapat. Kalau saja remah yang didapat oleh wanita ini. Mendatangkan mujizat. Mendatangkan pertolongan. Bagaimana kalau itu roti. Nah ini Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Lalu kemudian sampai pada ayat yang ke-8 menjadi ayat perenungan kita. Maka Yesus menjawab, iya, haleluya, Yesus jawaban. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Ketika kita menjadikan Yesus menjadi jawaban atas hidup kita, maka seketika engkau akan melihat dan mengalami mukjizat dalam hidupmu. Yesus jawaban dalam hidup ini. Hal pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, menyimak dari ayat-ayat yang disampaikan, yang kita baca dan yang kita sudah renungkan, bertolak dari apa yang menjadi pengalaman dari wanita Kanaan ini adalah yang pertama. Wanita ini tetap berharap. Wanita ini tidak pernah berubah pikiran untuk cari alternatif yang lain. Wanita ini kemudian tetap dekat dengan Yesus. Wanita ini tetap menyembah kepada Yesus. Wanita ini tetap berteriak kepada Yesus. Walaupun dia kesannya dicuekin dan dia tidak ditanggapi. Dia nggak pernah putus asa. Dia tidak pernah berhenti berharap. Dengar ini baik. Kalau engkau mau alami jawaban Tuhan, kalau engkau mau lihat mujizat Tuhan, kalau engkau mau lihat tangan Tuhan dengan dahsyat bekerja menolong hidupmu, seperti wanita Kanaan yang anaknya disembuhkan seketika dari kerasukan setan, maka engkau jangan pernah berhenti berharap. Engkau jangan pernah berhenti berseru. Engkau jangan pernah berhenti berteriak minta tolong sama Tuhan. Engkau jangan pernah berubah pikiran untuk mencari solusi yang lain atau mencari alternatif lain pertolongan yang bukan tentang Tuhan, tetapi engkau terus berteriak sampai engkau terima mujizat itu. Haleluya. Beri tepuk tangan dari rumah masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berharap butuh kesabaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau dicuekin, apalagi kalau tidak ditanggapi, apalagi kalau kemudian diomongin yang seperti omongan yang agak kasar. Kerap kali banyak orang frustrasi, kerap kali banyak orang kemudian cari cara yang lain dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia pikir bahwa kalau Tuhan tidak tolong, saya masih bisa punya cara-cara yang lain. Akhirnya kemudian dia tinggalkan Tuhan. Satu peristiwa yang dialami oleh Naaman yang bukan juga orang umat Tuhan. Naaman kemudian dapat sakit kusta. Kebetulan ada seorang anak wanita yang kemudian bekerja di rumahnya dari Israel. Iya. Lalu kemudian kepada Naaman, anak perempuan ini berkisah bahwa di negeri Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu Nabi Elisa. Lalu kemudian singkatnya Naaman bersama dengan para pengawal, bersama dengan hamba-hambanya menjumpai Elisa. Waktu nyampe di Elisa nggak ketemu dengan Naaman. Harusnya Naaman tersinggung. Iya. Bayangkan dalam perjalanan jauh, dia ingin jumpa dengan seorang abdi Allah ini. Tetapi abdi Allah tidak mau jumpa. Abdi Allah hanya bilang kepada bujangnya dan berkata kepada Naaman, suruh dia pergi rendam di sungai Yordan. Naaman pikir, di daerahnya gak kurang sungai. Di daerahnya gak kurang air, ya saudaraku. Masa dia harus merendam di sungai yang kemudian mungkin baginya nggak tahu kualitas air dari sungai itu, sehingga kemudian dia hampir berubah pikiran. Ya, tetapi kemudian hamba-hambanya berkata kepada Naaman, Tuhan,
yang dikatakan oleh abdi Allah itu bukan sesuatu yang sukar dan sulit. Tinggal kau taat saja. Gak ada yang susah. Tinggal pergi. Tenggelamin dirimu. Ya, nyeburi diri. Sesuai dengan perintah. Dan Naaman taat. Kemudian akhirnya Naaman mengalami mujizat kesembuhan. Saya mau kasih tahu. Dalam kita tidak berhenti berharap. Dalam kita tidak berubah pikiran. Dalam kita tidak mencari alternatif yang lain lagi dari apa yang disampaikan firman. Maka saya percaya mujizat akan terjadi atas hidupmu. Yang kedua, yang terakhir yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Yesus jawaban. Yesus menjadi jawaban atas wanita Kanaan ini dengan memulihkan dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Yang pertama tadi karena wanita ini tidak pernah berhenti berharap. Dia terus berteriak, dia terus mendekat, dia terus menyembah Tuhan. Dia terus berteriak, memanggil, memohon belas kasihan Tuhan. Dengan tidak berubah setia sedikit pun tidak bergeser apa yang menjadi kerinduannya, kemauannya. Maka Tuhan buka jalan dan pulihkan, sembuhkan dia. Tapi yang kedua adalah wanita ini memiliki iman yang besar. Kalau engkau mau terima jawaban Tuhan, yang kedua miliki iman yang besar. Lalu kemudian kau berkata kepada saya, kalau gitu pendeta, iman besar seperti apa yang saya harus punya dan bagaimana caranya? Dengar ini baik, saya mau kasih tahu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau kau mau imanmu besar seperti wanita ini, maka dengarlah firman Allah. Sedangkan iman yang sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung. Apalagi iman yang besar. Itu lebih dari cukup untuk menolong hidupmu. Wanita ini, dia miliki iman yang besar. Kalau engkau punya iman yang besar, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Gimana caranya? Suka dengar firman. Sering dengar firman. Persoalannya adalah kesukaan kita bukan kepada mendengar firman. Kesukaan kita kepada mendengar berita-berita hoax, berita-berita gosip, berita-berita yang melemahkan, berita-berita yang kemudian tidak penting dalam hidup ini. Berita firman jauh lebih penting. Berita firman punya janji. Berita firman memberi mujizat pertolongan karena di dalamnya menumbuhkan imanmu. Dengan banyaknya engkau mendengar firman, dengan suka engkau dengar firman, maka harusnya memberi pertumbuhan dalam imanmu. Dan kalau engkau dengar firman terus menerus, itu akan mendatangkan tahan uji. Sehingga kemudian engkau tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, GBI Double C Latu Menten, dengar ini baik. Miliki kesukaan, miliki kesenangan, miliki respon dalam mendengar firman Tuhan. Kerap kali ketika firman disampaikan, kita rasa bosan, kita capek, kita tidak punya gairah, kita kemudian gak punya kesukaan untuk dengar firman. Tapi kalau kita dengar gosip aja, kalau kita dengar berita hoax aja, berita-berita yang gak penting aja, dengar berita corona aja, kita pasang telinga lebar-lebar. Dan kita butuh waktu berjam-jam untuk itu. Tapi dengar firman aja, baru 5 menit, apalagi kalau live streaming. Baru 10 menit, baru 2 menit, kita udah kasih mati tuh. Hanya untuk menyenangkan gembala, kita kemudian klik sebentar, foto kelihatan hadir ya kan, kelihatan ada. Tapi sebenarnya kita sudah nggak ada. Saya bilang begini sama kita semua. Kalau toh engkau harus beribadah dari rumah, maka yang engkau harus lakukan adalah berpakaian seperti engkau pergi beribadah di gereja lokal. Ajak saudara, keluargamu, dan ibadah dari awal sampai akhir. Sampai doa berkat. Karena di sana ada pertolongan. Di sana engkau sedang memberi penghargaan dan penghormatan kepada Tuhan. Jangan kau pakai celana pendek. Jangan ada jajanan di depan sambil menyaksikan live streaming makan.
lalu celana pendek, ia angkat kaki ke meja, naikkan kaki ke kursi. Gak sopan model kayak begitu ibadah. Orang yang miliki iman yang besar, dia taruh telinganya kepada pendengaran akan firman. Dan saat dia taruh telinganya, dia serius. Dia tidak santai. Dia tidak cuek bebek. Ya. Dia kemudian tidak keluar masuk, mondar mandir. Walaupun dari rumah, dia serius. Saya mengajak saudara, memang ini masa-masa seperti ini kita tidak bisa tatap muka. Tapi kalau engkau serius dengar firman, dan engkau taruh telingamu dengan serius dan dalam kesukaan mendengar firman, saya percaya kecepatan virus corona yang ingin membunuhmu tidaklah jauh lebih cepat dari pertolongan Tuhan yang akan menolong hidupmu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Kecepatan Tuhan menolongmu jauh lebih cepat dari virus corona yang akan mematikan hidupmu. Kalau toh engkau terpapar, engkau tidak perlu takut. Karena ada perlindungan Tuhan. Miliki iman yang besar. Sehingga engkau tahan uji dan engkau tidak gampang menyerah. Maka Alkitab berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perkataan Tuhan lebih daripada cukup. Perkataan Tuhan dahsyat abis yang mendatangkan mujizat seketika. Saya mau akhiri dengan kalimat ini. Apapun situasinya, apapun keadaannya, goncangan seperti apapun, badai seperti apapun, tidak akan pernah membunuhmu kalau belum waktu perkenanan Tuhan. Dan ingat ini baik, bahwa kemudian tidak semua goncangan mendatangkan malapetaka. Tidak semua angin badai mendatangkan kematian atau maut. Tapi kadangkala badai, goncangan justru di sana sedang mendatangkan mujizat bagi hidup. Haleluya. Perhatikan, ada Tuhan yang menjadi jawaban bagi hidup. Kalau saja wanita Kanaan yang hanya mendapatkan sedikit remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, lebih daripada cukup. Dia terima mujizat perkenanan Tuhan. Saudara enggak terima remah. Saudara enggak terima serbuk sisa-sisa. Saudara terima roti utuh. Karena sebagai ahli waris, sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah, saudara punya hak terima makanan utuh. Saya percaya itu lebih dari cukup. Menjadikan engkau menerima mujizat perkenanan Tuhan. Dan saya percaya apapun sedang kau alami hari-hari ini, masalah keuangan, masalah ekonomi, bisnis yang berantakankah, usaha yang sedang sulitkah, rumah tangga yang barangkali sedang kacau balokah, penyakit yang sedang melanda hidupmu. Dengar ini baik, kau tidak perlu takut berlebihan, kau tidak perlu khawatir berlebihan. Ada Yesus yang menjadi sumber jawaban atas hidupmu. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Mujizat pasti terjadi. Jangan pernah berhenti berharap. Mujizat pasti terjadi. Jangan pernah berubah pikiran untuk cari alternatif pertolongan lain yang bukan dari Tuhan. Iya, jangan kemudian berhenti berharap. Tetap berteriak sampai Tuhan datangkan mujizatnya. Dan miliki iman yang besar. Dengan cara apa? Sering dengar firman. Ketika engkau baca firman, maka baca dengan suara yang keras. Supaya telingamu mendengar apa yang kau baca. Itu melahirkan iman. Dan iman itu akan bertumbuh menjadi iman yang besar. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Yang tidak pernah gampang menyerah dalam kehidupan ini. Doa saya buat hambanya Pastor Kem bersama dengan istri, supaya dalam pandemi ini tetap
melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan bersama keluarga, seluruh tim pastoral dari WC Gelatu Benten dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Doa saya, saudara mengalami tangan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dikerjakan oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berhenti berbicara, tetapi biar kiranya setiap yang beribadah dari rumah masing-masing, yang melihat, menyaksikan melalui live streaming ini, mereka benar-benar mengalami jawaban yang datangnya dari Tuhan. Jangan kami berhenti berharap, kami terus berteriak, berseru, mendekat, menyembah Tuhan sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan ajar kami memiliki iman yang besar dengan cara bersekutu di dalam firman-Mu, mendengar firman, membaca, merenungkannya, karena itu akan menumbuhkan iman kami, sehingga kami tahan uji dalam setiap persoalan dan pergumulan, sehingga kami tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Berkat atas WC Latu Menten, berkat yang sama atas seluruh umat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, yang bergumul dengan bisnis usaha mereka yang barangkali morat marit, Tuhan Engkau ada di sana dengan campur tangan-Mu menyelamatkan, menolong, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan sampai jumpa di kesempatan berikut. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Yesus adalah jawaban kita. Kalau kita mengalami persoalan seperti perempuan Kanaan ini, maka kita harus datang kepada alamat yang tepat. Cari Yesus. Tadi pendeta Dr. Yopu, jangan cari setan. Setan itu biasa punya tumbal. Kita minta tolong sama dia, tapi nanti dia juga minta tolong sama kita. Ada yang ditumbalkan. Cari Yesus seperti perempuan ini. Tidak pernah terputus. Tidak pernah dia ada murid-muridnya suruh dia pergi. Ikut kita, mengganggu saja ini, repotin kita saja ini. Pergi. Dia tidak pernah menyerah. Sekalipun tantangan demi tantangan. Sekalipun Yesus mungkin pertama kali tidak mendengarnya. Sekalipun Yesus pertama kali seolah-olah diabaikannya. Sama. Sekalipun kita sudah datang, Yesus jawaban, saya sudah datang pakai kepada Yesus. Saya sudah minta tolong, saya sudah berdoa pakai, tidak ada jawaban. Hari ini Alkitab menjelaskan, ada kasus juga di Alkitab. Ada perempuan yang berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Muridnya, hei ngapain lo? Ikutin kita teriak-teriak, suara keras-keras. Perempuan ini teriak terus. Harus keluarkan suaramu kalau minta tolong sama Tuhan. Jangan berdoa, Tuhan tahu hati saya. Secukup berdoa dalam hati. Ya, tapi Tuhan pun butuh suaramu keluar. Tuhan, saya tolong. Perempuan ini teriak. Bahkan sujud menyembah. Jawaban yang Tuhan berikan, tidak patut mengambil roti dan berikan kepada anjing. Wow, ada jawaban doa, tapi doanya salah. Jawabannya salah. Kenapa? Saya minta supaya anak saya sembuhkan, Tuhan bilang, kenapa saya ambil roti ini kasih kepada kamu? Amin ya. Tapi hari ini kita belajar supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mau Tuhan jawab seperti apa, mau Tuhan tolak atau bagaimanapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada senior pastor pendeta Dr. Yopin Dolu buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Salam buat istri, jemaat Tuhan yang ada, dan pengurus, dan semua teman-teman ada di WC pusat. Nanti setelah ini selesai, mungkin ya kita akan tatap muka. Saya belum divaksin, jadi saya masih menjaga jarak dengan Bapak dan teman-teman di sana. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga pengumuman gereja. Bapak Ibu membutuhkan dukungan dalam doa, silakan mau WhatsApp dan hal-hal yang lain silakan. Mari kita tetap menjaga jarak dengan lain, kita hindari kerumunan, ikuti peraturan pemerintah yang ada sehingga kita benar-benar aman dalam lindungan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang kita kasihi yang dipanggil Tuhan.
Ada teman pelayanan dulu juga sudah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan. Amin. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai, dan kami percaya Tuhan tolong sehingga semua kami diberkati melalui ibadah ini. Hamba-Mu Pendeta Dr. Yopin dulu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan hamba-Mu ini, urapi kehidupannya, urapi dan berkati keluarganya, pelayanannya. Tuhan terus nyatakan kuasa dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu yang diharapkan, didoakan, Tuhan berkati. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang hari ini setia mendengar kebenaran firman-Mu. Mata yang lihat menyaksikan, Tuhan tolong mereka, Tuhan urapi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Setiap apapun yang mereka gumuli dan yang mereka harapkan, kami berdoa Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bisnis, usaha, dan pekerjaan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan untuk menyertai dan melindungi, menolongnya dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu, orang tua di gereja ini, baik Oma Wesley Tarore, kami serahkan Oma ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Siang malam kami berseru, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Oma ini. Dalam usia yang lanjut dia tetap sehat dan kuat dan muliakan nama Tuhan. Berkati anak-anaknya, baik Leni maupun Ana dan juga suaminya Pak Bui dan ketiga anaknya. Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga ini juga Bapa. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati anak-Mu In, Rinawati dan juga suami Rudi, Ray dan Sandra. Penyertaan Tuhan kehidupan mereka, menyertai dan menolong, memberkatinya dalam nama Yesus. Anak-Mu Jeffrey dan Santi kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, berkati Bapa dalam nama Yesus. Papa dan mamanya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Johnny dan Mega, baik keluarganya Ibu Damayanti, baik anak-anaknya, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Suryati juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sertai Bapa dalam nama Yesus. Secara khusus Bapa kami juga berdoa buat anak-Mu Michael yang terpapar COVID. Namun kami percaya Tuhan kalau berapa hari hamba-Mu mendoakan dan ada kabar yang baik bahwa tidak ada dampak yang lebih memfatalkan. Oleh karena itu berdoa, jamah Bapa bakteri virus itu, kami berdoa biar itu lalu dalam kehidupan tubuhnya dalam nama Yesus. Semua keluarga besarnya biar terlindungi, terproteksi adanya Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan Papa Mama Desi juga serahkan dalam tangan Tuhan. Om Hani, Tante Selvionola Tuhan berkati. Bu Helen juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Tony juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Papa dan Mama dari Christine juga Tuhan tolong, biar Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan orang tua yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bu Sumi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bu Aling dan suami dan ketiga anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Baik Ayumi maupun Angel, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berdoa dan menyerahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan buat secara khusus juga buat anak-Mu Agnes, di mana tanggal 4 bulan Juli ini Tuhan panggil pulang Hendrik dan dia sedang berduka. Namun kami percaya ada penghiburan, ada kekuatan selalu bagi Agnes. Dia Tuhan berkati kehidupannya, kedua anaknya Sena dan Sean. Tuhan berkati selalu Bapa, nolong usaha dan pekerjaannya. Berikan hikmat-Mu, kemampuan-Mu bagi dia dalam nama Yesus. Ibu Bongking Hiom juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan mereka. Kamu berdoa Bapa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka. Apapun mereka buat, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, orang tua hamba-Mu, baik Mama yang ada di Kupang, Pulau Semau, maupun Mama yang ada di Kertajaya, Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati juga Bapak dalam nama Yesus. Serahkan semua kami ada dalam lindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain yang menyaksikan ini, yang melihat ini, namun tidak sempat hamba sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan berkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Usaha pekerjaannya diberkati dalam nama Yesus. Bisnis usahanya diberkati, pelayanan diberkati, apapun mereka kerjaan Tuhan berkati. Yang menyaksikan hari ini dan sedang ada dalam keadaan sakit, kamu berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Bahkan yang mungkin terpapar COVID, kami berdoa juga Tuhan jamah Bapa, roh maut kami halaukan itu dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami selalu Bapa dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami percayakan hidupan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, anggota keluarga kami, sanak saudara kami semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat
bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapa, pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bahkan sedang melakukan program untuk vaksinasi, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa dan memberkati bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah juga Bapa dalam kehidupan dari bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan sertai selalu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa, sertai selalu, naungi selalu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Anak-anak-Mu terulur tangannya untuk memberikan persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan. Kami berdoa diberkatilah setiap takaran yang mereka beri dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Mereka melakukan dengan iman, dengan harapan bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan boleh melalukan segala penyakit dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, anak-Mu satu persatu semua ke dalam tangan Tuhan, dan bangsa dan negara kami Indonesia semua ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas. Biarlah Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 25 Juli 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa lagi di ibadah live streaming kita minggu depan yang di dalamnya disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing dan kita ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.